kasih, selamat pagi. Hari ini kita memasuki kota Santa yang kedua, ya. Yang pertama sudah kita paroki milik sendiri, tetapi untuk mengawali kota Santa yang kedua, rupa-rupanya lebih gede daripada Garut. Lumayan masuknya bisa banyak-banyak, bisa bareng-bareng. Kita akan mengawali pula dengan merayakan Ekaristi Kudus setelah ini. Maka dari itu kita siapkan hati kita agar kita mendapat rahmat kasih, rahmat pengampunan dari Allah. Terlebih apa yang kita dambakan yaitu independensi. Kita dilepaskan dari segala beban dosa dan mendapat rahmat pengampunan dari Allah. Maka dari itu marilah kita berdoa bersama dari teks halaman pertama dengan tata cara melewati kota Santa. Ingatnya bagi tidak ada usaha berbagi. Kita berdoakan bersama teks untuk masuk gereja. Ya Yesus, siapa melatih kami yang sebentar lagi memasuki kota Santa ini. Pada saatnya ketika kami melewati ujian itu, jadikanlah kami bersedia menemukan bagi saudara-saudara kami yang lemah dan miskin. Semoga dengan cara itu kami menjadi bersedia. Kita akan melewati kota Santa. Setelah itu mengambil bagian dalam doa dulu. Kita doakan doa resmi bersama-sama. Setelah itu melakukan doa pribadi dan persiapan untuk merayakan Ekaristi yang kedua. Kita berdoa Tuhan buyut gereja dalamnya. Mari kita doakan doa bersama. Tuhan kami sedang mengaku seorang dosa. Dan apa yang Maha Kuasa mengampuni yang dosa kami. Mari kita doakan bersama-sama masuk pintu suci, memegang pintu suci, mengambil air suci, dan mendoakan doa Bapa kami tinggalkan Salma Maria. Kemudian akhirnya kita di dalam doakan doa. Mari kita bersama-sama memasuki bait Allah dengan memasuki kota Santa Tabaroni. Bunda Maria kita berdudai di dua malam. Bapa kami yang ada di surga, kami memuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, doakan kami berdosa sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, kami berdosa sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, Rahman Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, kami berdosa sekarang. Salam Maria, Rahman Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, kami berdosa sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, Rahman Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, kami berdosa sekarang. Salam Maria, Rahman Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus.
Engkau yang terpujilah dan terpujilah Tuhan Yesus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau yang terpujilah dan terpujilah Tuhan Yesus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau yang terpujilah dan terpujilah Tuhan Yesus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau yang terpujilah dan terpujilah Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Intensi Kota Suci untuk di bulan Mei untuk lingkungan pekerjaan. Marilah kita berdoa melalui pekerjaan. Setiap orang dapat mencapai pertumbuhan hidup. Keluarga-keluarga dapat terus hidup bermartabat dan masyarakat semakin manusiawi. Dan marilah kita keluarga dan anak ini sungguh-sungguh mendengarkan sabda dalam bulan spesial mungkin pengharapan tidak mengecewakan. Kita tahu pada siapa kita berharap. Kita tahu bahwa Kristus telah harapan kita. Ia yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ia yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Pada Kristuslah kita berharap. Ia itu satu-satunya sampai pada keselamatan. Mari kita bersama mendoakan doa tahun baru. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah mulakan kepada kami dalam Tuhan Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan harapan yang mulia akan kedatangan kerajaan di dalam kita. Semoga rahmat-Mu Bapa menjadi penampung-penampung yang tinggi akan bumi ini, yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang beriman akan surga dan kemuliaan. Ketika mengatakan perbuatan benar, kemudian akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat Tuhan berbeda ini menghidupkan kembali dalam diri kami pada kemuliaan pengharapan, kerinduan akan surgawi, dan curahkan kami seluruh dunia sukacita dan damai dari satu Tuhan. Kami mendiam yang berkuasa, ujian dan kemuliaan sejak zaman sama-sama. Mari kita siapkan kita untuk merayakan dengan dalam doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, untuk dan doa umat kami diharapkan boleh jadi di depan. Juga doa yang ada 5 untuk doa. Silakan berdiri.
kemuliaanmu sekutunya dan semoga lidahku bernyanyi memuji Engkau, semoga bibirku bersorak bermadah kepadamu haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama. Saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu, Opa Oma, Oma, Bojo, Dada. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat di mana kita boleh bersejarah, di mana kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan, di mana kita boleh merasakan persaudaraan satu sama lain, di mana kita boleh juga merasakan rahmat Allah dalam tahun baru kita rayakan. Hari ini secara juga bersama Gereja Universal dari seluruh dunia kita berdoa untuk proses khotbah yang akan awali pada hari itu. Semoga Roh Kudus memberi para kardinal untuk memilih para kardinal akan berkumpul memilih pengganti Petrus wakil Kristusnya. Semoga paus yang akan datang adalah paus yang sungguh pribadi yang mencintai Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh mencintai umat yang disalahkan. Tak lupa juga hari ini kita berdoa Bapak Andiman merayakan ulang tahun. Berapa Pak? Berapa? 27. 92. Berapa? 57. 72. Dan juga berdoa bagi Romo Wahyu yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan rahmat kesehatan bagi mereka yang merayakan ulang tahun, sukacita yang berlimpah. Maka dari itu saudara-saudari, marilah kita mengaku segala kelemahan dan dosa-dosa kita agar pantas untuk merayakan saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria, kepada dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga yang Maha Kuasa membersihkan kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami telah Kau beri iman kepercayaan. Semoga berkat bantuan-Mu kami bangkit bersama Putra-Mu yang tunggal dan hidup mulia selama-lamanya. Dan bantulah kami Tuhan dan anak-Mu agar semakin bersyukur dan selalu memuliakan Engkau lewat sukacita hidup kami, dan senantiasa berharap akan Putra-Mu Yesus Kristus
yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah dan panjang segala masa. Amin. Kita dengarkan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki serta perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan berat hati menerima apa yang diberitakannya. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang bimbang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masuk dalam kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu. Seluruh bumi memasmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Dia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Yang mengubah menjadikan hari dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh karena itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan berpasrah untuk selama-lamanya. Bersorak
dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, suci Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakan namamu. Di rumah ibadat dekat pun Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan terbuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya oleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau kita merenungkan sabda Tuhan hari ini dari bacaan pertama, ada dua tokoh yang namanya disebut. Kita renungkan. Ada yang masih ingat? Stefanus. Siapakah Stefanus? Martir pertama. Saya nggak ada yang minta susah. Martir pertama yang membela dan menyebut Tuhan Yesus bahwa aku adalah sungguh-sungguh pengikutnya. Dan ada nama yang kedua, yaitu Filipus, yang mewartakan mengikuti ajaran gurunya, Tuhan Yesus, mewartakan Yesus kepada banyak orang. Dia menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir roh-roh jahat, sampai akhirnya dapat melakukan karya-karya yang Tuhan Yesus lakukan karena rahmat Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau kita renungkan rupa-rupanya ada satu rahmat yang kita mohonkan setiap hari, bahwa Paus Fransiskus itu selalu menekankan the culture of encounter. Ada satu budaya perjumpaan. Budaya perjumpaan itu selalu membawa rahmat bagi kita. Asal kita sungguh-sungguh menganggap perjumpaan itu sebagai satu perjumpaan yang mistis. Mistis bukan artinya kita sama, kayak juri. Bukan, mistis artinya apa? Kita menatap dan berjumpa, katakan citra Allah di depan kita. Kalau kita lihat tadi, orang banyak ada yang saksi kepada Tuhan Yesus dan mereka tidak percaya. Mereka mengatakan, siapakah engkau? Itu hanya manusia biasa. Tetapi Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi.
Aku telah berkata kepadamu, sungguhnya aku melihat aku, tapi kamu tidak percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita melihat bahwa setiap perjumpaan ada senantiasa rahmat kebaruan yang kita terima. Setiap perjumpaan membawa kita dan membawa dekat dengan kita. Amin. Belum lama ini saya bersama Pak Agus. Saya pokoknya tempat-tempatnya. Saya berjumpa mulai dari Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Sekda, Wakil Bupati, tokoh-tokoh MUI, NU, seandainya. Yang belum berjumpa adalah berjumpa dengan hal bapak harus mati kan? Tapi dalam setiap perjumpaan Pak Agus menemani saya dengan tokoh-tokoh MUI, dengan Sekda, sekretaris daerah Garut, Bupati. Setiap perjumpaan selalu membawa sukacita, rahmat dan baru. Mungkin berapa tahun yang lalu kita pernah berjumpa ya. Saya jelek-jelek begini, keluaran Garut ya. Karena dulu fathernya pernah di Garut. Hari ini kita berjumpa, kita merayakan dalam saya bertemu dengan Wahyu itu keluaran Garut. Kita mulai dengan Romo Dewi, keluaran Garut Dewi. Perjumpaan dengan orang Garut itu membawa sukacita, rahmat. Dan kami, atau saya alami sendiri, saya sungguh-sungguh mengalami dibentuk melalui karya pastoral, dibentuk melalui perjumpaan, baik dari yang paling kecil sampai yang kesini, kakek-kakek, semuanya membentuk pribadi saya. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, perjumpaan dengan Allah kita mungkin tidak bisa melihat secara langsung sosoknya. Kita hanya merasakan lewat apa? Perjamuan suci, Ekaristi. Yesus mengatakan, ambillah roti. Barang siapa datang kepada tidak akan lapar. Barang siapa percaya kepada tidak akan haus. Sedangkan saya pertama, Ekaristi adalah momen perjumpaan. Dan perjumpaan yang mulia adalah dalam Ekaristi. Yang kedua, janganlah kita meremehkan perjumpaan personal. Kita berjumpa Tuhan Yesus dalam Ekaristi, tapi kita berjumpa dengan wajah Tuhan juga lewat perjumpaan saya dengan personal Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya lagi pusing-pusing usul tesis, tiba-tiba saya ditelepon sama Wahyu, mau beli diajak makan siang, lumayan di restoran Cina, kan di rumah makannya pasta deh, spaghetti deh, sama siapa? Sama Kok Kim Hok. Nah, apa tuh ayam? Ada, ayo kita makan. Ya, boleh lah. Lalu Kok Kim Hok itu datang. Willy, suka teh di Papua. Lalu saya katakan, enggak, kamu ngapain? Kok hilang? Ya, mau hilangkan diri 3 tahun. Lalu waktu itu perjumpaan dan semua bersukacita. Saya bersukacita berikutnya, mau Wahyu bersukacita dapat semangat. Mungkin mudah-mudahan bersukacita juga ya dengan teman-teman itu dari 2 orang yang tidak bisa. Perjumpaan selalu membawa sukacita, perjumpaan selalu membawa rahmat kepada kita. Bukan soal perutnya, tapi hati yang diisi akan perjumpaan sosok-sosok citra Allah yang kita jumpai. Bahkan Paus Fransiskus, perjumpaan yang paling indah adalah perjumpaan dengan orang miskin. Perjumpaan paling indah adalah perjumpaan dengan orang-orang yang menderita. Kalau
kita berjumpa dengan kemarin Sabtu itu saya surga, saya mengunjungi lapas, ada satu orang Katolik yang di penjara. Saya datang dalam 1 minggu, Bapak Ibu, dia selalu di dalam sel. Dia menunggu sampai pagi jam 9, dia menunggu kapan ada yang menunggu. Lalu kami bawa sarapan 4 tahun. Lalu kami berdoa di sana. Dan saya membawa tubuh Kristus untuk saya rayakan kepada Dia Sang dalam sakramen. Mengatakan, Romo, saya itu menanti. Selain menanti kerinduan akan yang Kristus, saya menanti perjumpaan ini. Bukan soal dibelikan bagi kepadanya 4 tahun tadi disimpan setengah, gak dihabisin, padahal lapar dia kan. Buat nanti itu boleh nggak itu masuk ke sel? Boleh. Poin-poin yang ini buat saya bagi sama teman. Tapi 4 tahun kurang sorangan, nanti dihabisin. Tetapi tadi saya merasa juga ditemukan bahwa seringkali kita menganggap baik itu paling kunjungan biasa, tapi untuk orang yang menderita, narapidana, untuk orang yang di rumah sakit, untuk orang yang ada di rumah sedang sakit terbaring, untuk orang yang ada di pinggir jalan, untuk orang yang ada di panti jompo, untuk orang yang ada di mereka yang merupakan perjumpaan itu adalah kehadiran Tuhan sendiri. Semoga Bapak Ibu, saya rasa semua adalah orang-orang yang sangat baik. Semoga kehadiran kita pun sungguh-sungguh menghadirkan wajah Tuhan. Tadi culture of encounter, budaya perjumpaan itu kita maknai bahwa kita berjumpa dengan Tuhan dalam diri sesama kita, dan kita pun menjadi utusan Tuhan yang dikirim Tuhan untuk berjumpa dengan saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau berkata melalui mulut Putra Tuhan kami Yesus Kristus, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepada tidak akan haus lagi. Sebentar lagi kami akan menyambut tubuh Putra Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga kami menyambutnya dengan pantas, dan Engkau tinggal di dalam diri kami, agar kami dapat menampakkan sungguh-sungguh kehadiran Putra-Mu di tengah perjumpaan kami dengan saudara-saudara kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang kita bangkit berdiri, kita berbahagia iman percaya. Aku percaya Yesus Kristus Saudara-saudari, marilah kita nyatakan segenap kerinduan hati kita dengan segenap hati sambil memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bagi dunia di mana kita hidup, semoga mendampingi mereka demi selagi penyuruh atas para bangsa, benar-benar orang-orang yang jujur, sabar dan bijaksana. Marilah kita kabulkanlah doa kami ya. Mari
memasuki perjalanan ziarah kita hari ini. Semoga perjalanan ziarah ini semakin menguatkan iman dan harapan kita pada Yesus, menuntun kita sehingga dapat menjadi berkat dan kebaikan bagi orang lain dan telah dipersatukan dalam cinta kasih. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semua kaum beriman, semoga Allah Bapa mengirimkan kerajaan dan boleh beraturan dan tidak kuasa sampai pada yang melakukan tetap berada di tengah-tengah mereka. Marilah kita Kabulkan doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang sedang sakit, menderita dan mengalami cobaan. Semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan sampai sembuh dan memberi. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita para lansia, khusus untuk lansia Tuhan dan anak para muda Maria Galuh. Semoga kita selalu diberikan damai sejahtera, kekuatan tubuh dan jiwa, serta sukacita dalam menjalani hidup hari-hari, sehingga hidup kita menjadi teladan kebijaksanaan, iman dan kasih yang mewarnai keluarga dan gereja. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi segenap masyarakat Tuhan yang melaksanakan mendoakan Kuduslah Roh Kudus-Mu agar senantiasa turun atas mereka hingga mereka pun dapat memilih di antara mereka satu pemimpin yang taat yang mampu menjadi gembala yang agung bagi gereja yang kudus. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mari kita ini segenap doa harapan dan keimanan kita masing-masing. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkenan mendengarkan doa kami yang kami sampaikan dengan iman dan kerendahan hati. Demi Yesus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Nyanyian persembahan dari Puji Syukur nomor 377. Kami kunjungkan kami kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi kemenangan kami
Berdoalah saudara-saudariku supaya kesempatan dan kesempatan berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta semua yang berdosa. Allah yang baik, berbahagialah mengagung melalui persembahan ini. Semoga dalam misteri Paskah utama kami boleh senantiasa menemukan sukacita yang utama. Sebab dilakukan dan mengantara kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama sudah kami sudah layak dan sepantasnya memuji Kau setiap waktu Tuhan, tapi tidak istimewa pada masa ini. Kami memuji Kau dan bermulia, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Tiada lagi yang mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat. Sebab setelah dikorbankan dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh dia hidup untuk selamanya. Maka dari dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan mengadakan bagimu. Nanda dirinya pada satu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silakan beribadah. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sungguh dari segala kekudusan maka kami memohon. Kuduskanlah persembahan dengan kecurangan, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami. Jika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, yang mengambil dan sambil mengucap syukur dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagi. Demikian pula sudah berjauh yang mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang yang mengampuni dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari hari waktu Tuhan kami wartakan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus kami persembahkan kepada Bapa kehidupan dan keselamatan. Kami bersyukur sebab kami mohon baik menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus diimbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan diri kami yang bersetuah di surga, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih
dalam persatuan dengan musuh kami yang lurus serta semua orang kami. Nyata juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan akan bangga. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam wilayah kami. Dan terimalah mereka dalam kelahiran. Kami mohon kasih ajar kami semua agar kami kau terima dalam berbagai agama. Bersama Santa Roma Maria Bunda Allah, Santa Yesus Ukraina, para rasul saudara kudus sepanjang masa, yang berkenan padamu. Semoga kami memperkenalkan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh, segala memandangkan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas kehidupannya lama kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau-lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai meninggalkan bagimu, damai memberikan kepadamu. Jangan lakukan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menebus dosa dunia, kasihanlah kami. Dosa dunia, kasihanlah kami. Dosa dunia, doa kami damai. Saudara-saudara terkasih, ucapan dan penghormatan kepada baiknya Tuhan. Sama jiwa kita yang maka berbagilah kita yang tidak berjamaah. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus kita sampai mengeluarkan kita dan mengantar kita sampai pada yang Amin.
Nyanyian penghuni dari Puji Syukur nomor 428. Tuhan persatukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Tuhan telah bangkit dan memerangi kita yang terus dengan darah yang bertanduk. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber dan sukacita abadi, dalam misteri Paskah tahun mau berubah menjadi pangkal hidup abadi. Semoga karena pertukaran syukur ini kami membantu dalam kehidupan sekarang dunia dan telah terantar untuk masuk sukacita demi Kristus Tuhan dan pengantar. Amin. Salam Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Untuk terima kasih kita boleh menumpang sampai Bandung. Terima kasih sudah merayakan bersama. Mohon maaf saya tidak bisa hidup sampai selanjutnya.
ada pertemuan kalian kawan mestinya jam 9:30. Saya hitung dulu, start dulu. Setelah itu saya tidak ikut keziarahan gereja yang lain. Mungkin ketemu di Prima Rasa, dapat ketemu kocok depannya. Terima kasih juga sudah mengundang saya, sudah bersama-sama mau berziarah. Semoga berziarah jadi rahmat dan kita untuk memperoleh dunia dan baru dan mohon berkat. Tuhan bersama dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian untuk kita, keluarga kita dan perziarahan kita senantiasa dilindungi, dididik dan berkati berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara kasih yang misa kali kudus dan perziarahan kita dan Maria sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita suarakan damai yang kasih. Amin. Nyanyian penutup nomor 638. Hai pujilah segala bangsa, Maria Bunda-Bundamu, Ta'ala yang mulia, segala dunia yang bumi. Oh yang mulia, doakan bagi anakku, oh ingat